Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kelompok kami akan membahas tentang mendidik anak sejak dini. Nah, kira-kira isi videonya apa saja ya? Yuk, disimak terus videonya sampai selesai. Oke? It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Anyone's got a driver's license! Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from! Is that what you think? Baik, di bagian pertama ini, perkenalkan nama saya Muhammad Alwan Zubdi. Saya akan membahas tentang pandangan filosofis tentang anak. Nah, terdapat 3 pandangan filosofis ini ya. Yang pertama itu original sin atau dosa bawaan. Anak ini diibaratkan sebagai suatu kejahatan atau dianggap sebagai makhluk yang jahat. Nah, kemudian yang kedua itu tabula rasa. Tabula rasa ini dikemukakan oleh John Locke ya. Ini anak dianggap sebagai kertas kosong yang belum ada isi-isinya. Jadi kertas kosong ini yang diibaratkan dapat diisi oleh faktor nurtur atau pengalaman. Dan orang tua juga sangat berperan penting dalam perkembangan anaknya. Kemudian yang ketiga, innate goodness atau kebaikan bawaan. Nah, pandangan ini dikemukakan oleh Jean-Marie Rousseau. Anak diibaratkan sebagai potensi kebaikan karena pada dasarnya anak itu baik. Nah, pandangan ini sangat diterima di kalangan masyarakat karena anak itu pada dasarnya baik, memiliki potensi yang baik. Saya Cilika Aida, NIM 194100089. Di sini saya akan membahas tentang pola pengasuhan pada anak. Di dalam psikologi terdapat 4 pola pengasuhan. Yang pertama yaitu otoriter, yang kedua permisif, yang ketiga pengabaian, dan yang keempat demokratis. Untuk yang pertama yaitu pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter, pada pola asuh ini orang tua lebih banyak memberikan tuntutan daripada dukungan, karena orang tua pada pola asuh otoriter lebih mementingkan keinginan-keinginannya sendiri. Lalu yang kedua yaitu pola asuh permisif. Pada pola asuh ini, orang tua gemar memanjakan dan serta memiliki sedikit tuntutan dan harapan kepada si anak. Pola asuh ini membentuk pribadi si anak yang tidak mandiri. Yang ketiga yaitu pola asuh pengabaian. Pada pola asuh ini, orang tua sama sekali tidak terlibat apapun terhadap si anak. Orang tua tidak responsif, tidak memberikan hukuman, tidak memberikan aturan kepada si anak, dan dia juga jarang berkomunikasi dengan anak. Yang keempat yaitu pola asuh demokratis. Pada pola asuh ini, orang tua mengajak anak untuk ikut serta dalam diskusi dalam pengambilan keputusan. Anak dibimbing serta diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat. Dari keempat pola asuh di atas, pola asuh demokratis merupakan pola asuh yang paling tepat untuk diterapkan kepada si anak. Itu tadi bentuk-bentuk pola pengasuhan dalam psikologi. Saya akan menjelaskan mengenai perkembangan emosi anak-anak awal. Perkembangan emosi anak-anak awal ditandai dengan bagaimana cara seorang anak mulai memahami reaksi-reaksi emosi orang lain dan bagaimana cara mereka mengendalikan emosi dirinya sendiri. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai mengekspresikan emosi.
seorang anak bayi sekalipun mengalami emosi seperti rasa gembira dan takut, tapi tidak untuk emosi-emosi sadar diri. Anak-anak harus merujuk ke dirinya sendiri dan menyadari bahwa dirinya berbeda atau terpisah dari orang lain. Di sini seorang anak akan mulai mengekspresikan emosi-emosinya, baik itu sedih, senang, dan lain-lain. Cara mereka mengekspresikan emosinya secara khusus dipengaruhi oleh respon-respon orang tua terhadap tingkah laku anak. Kedua, saya akan menjelaskan mengenai memahami emosi. Selama kanak-kanak awal, anak-anak semakin memahami bahwa suatu situasi menimbulkan emosi tertentu. Ekspresi wajah mengindikasikan emosi tertentu. Emosi mempengaruhi perilaku, dan emosi dapat mempengaruhi perilaku, dapat mempengaruhi emosi orang lain. Di sini seorang anak akan mulai memahami banyak sekali emosi-emosi. Dia akan dapat membedakan bagaimana emosi teman mereka ketika senang, bagaimana perilaku teman mereka ketika sedih, bagaimana perilaku teman mereka ketika marah. Dia akan melihat perilakunya dan melihat juga ekspresi dari wajahnya. Ketiga, regulasi emosi. Regulasi emosi ini aspek yang paling penting dalam perkembangan. Regulasi emosi terutama berperan penting pada kemampuan anak-anak mengelola tuntunan dan konflik ketika berinteraksi dengan orang lain. Seperti contoh, ketika seorang anak ketika bermain bola, bermain apa kek, dia terkadang itu dia disenggol atau gimana sama temannya, dia akan merasa marah, tapi marahnya itu dipendam. Dia mengontrol emosinya tersebut. Dia tidak mengeluarkan emosi marahnya, tapi dia tidak mengeluarkan emosi marahnya karena agar pertemanannya itu tidak renggang. Sekian. Sekarang kita masuk pada tahap perkembangan kognitif masa anak-anak awal. Kognisi adalah kemampuan berpikir. Perkembangan kognisi berarti perkembangan anak dalam meningkatkan kemampuan berpikir mereka. Dalam perkembangan kognitif, anak mulai menggunakan otak mereka untuk berpikir, belajar, dan mengingat. Nah, dunia kognitif anak ini bersifat bebas, kreatif, serta fantastis. Imajinasi mereka akan terus berkembang dari waktu ke waktu, dan pemahaman mental mereka mengenai dunia juga menjadi lebih baik. Piaget menggambarkan kognitif anak prasekolah sebagai praoperasional. Nah, praoperasional adalah tahap kedua dari teori Piaget. Pada tahap ini, anak mulai mempresentasikan dunia mereka dengan menggunakan kata-kata, bayangan, atau gambar. Pemikiran-pemikiran simbolik berjalan melampaui koneksi-koneksi sederhana dari informasi sensorik dan tindakan fisik. Konsep stabil mulai terbentuk, pemikiran-pemikiran mental muncul, egosentrisme timbul, dan keyakinan-keyakinan magis mulai terkonstruksi. Anak mulai bisa menulis dan menggambar dengan imajinasi mereka. Selain itu, anak juga mulai berinteraksi dan bekerja sama dengan teman sebayanya. Pemikiran praoperasional dibagi menjadi 2 sub-tahapan. Yang pertama yaitu sub-tahap fungsi simbolis, di mana anak mengembangkan kemampuan mereka untuk membayangkan secara mental suatu objek yang tidak ada. Nah, yang kedua yaitu subtahap pemikiran intuitif, di mana
anak mulai menggunakan penalaran primitif dan mereka ingin tahu jawaban dari semua pertanyaan. Selain teori Piaget, ada pula teori Vygotsky. Dalam teori Vygotsky, anak lebih digambarkan sebagai makhluk sosial. Anak mengembangkan kemampuan berpikir dan pemahaman mereka, terutama melalui interaksi sosial. Perkembangan kognitif mereka tergantung pada alat yang disediakan oleh masyarakat, dan pikiran mereka bergantung pada konteks budaya tempat mereka tinggal. Jika dibandingkan, teori Piaget menjelaskan bahwa anak berkembang dari kemampuannya sendiri, sedangkan pada teori Vygotsky, anak berkembang dengan dibantu oleh lingkungan sekitar mereka. Perkenalkan, nama saya Raghrain Putra Rianto, NIM 194-1010. Jika teman-teman sudah melihat video cuplikan tadi, itu adalah pengaruh buruk lingkungan terhadap anak usia dini. Anak usia dini itu sejatinya dia meniru apa yang mereka lihat. Baik dan buruk, dia tetap meniru apa yang mereka lihat. Di video tersebut banyak didapatkan contoh buruk tersebut, dari minuman keras. Dia juga belajar, akhirnya anak usia dini itu belajar memaki, merokok, dan contoh lain yang ada di video cuplikan tadi. Oleh karena itu, orang yang berada di lingkungan sekitar anak usia dini harus memberikan contoh yang baik, sehingga anak usia dini tersebut akan berkelakuan baik di kemudian hari. Saya, Fidatul Hasanah, akan memberikan kesimpulan terhadap pernyataan-pernyataan dari teman-teman saya sebelumnya. Yang pertama, pandangan filosofis tentang anak ada 3, yaitu Original Sin, Tabula Rasa oleh John Locke, dan Innate Goodness oleh J.J. Rousseau. Kemudian metode dalam pengasuhan anak, yaitu menurut Bukrin ada 3 gaya pola pengasuhan. Yang pertama, pengasuhan otoritatif, kedua, pengasuhan otoritarian, ketiga, pengasuhan yang melalaikan, dan keempat, pengasuhan yang memanjakan. Dari keempat pola ini, yang terbaik adalah pola pengasuhan yang otoritatif. Kemudian, perkembangan emosi di masa anak-anak awal adalah dengan meningkatnya pengalaman emosi-emosi sadar diri seperti bangga, malu, dan rasa bersalah. Kemudian, anak-anak pada usia 2-3 tahun menggunakan lebih banyak istilah untuk mendeskripsikan emosi. Kemudian, usia 4-5 tahun, anak-anak memperlihatkan kemampuan untuk merefleksikan emosi-emosi dan memahami bahwa sebuah kejadian tunggal dapat membangkitkan emosi-emosi yang berbeda pada orang-orang yang berbeda. Kemudian, perubahan kognitif pada masa kanak-kanak awal. Yang pertama, tahap pra-operasional menurut Piaget. Menurut Piaget, anak-anak yang berada di dalam tahap pra-operasional belum mampu melakukan berbagai operasi yang bersifat aktivitas yang dibalik. Namun, mereka mulai mampu menyajikan dunia dengan menggunakan simbol untuk membentuk konsep-konsep yang stabil dan untuk bernalar. Kemudian, teori Vygotsky yang menyajikan pendekatan konstruktif sosial terhadap perkembangan anak-anak. Kemudian, yang terakhir adalah pemrosesan informasi. Selama masa kanak-kanak awal, kemampuan anak dalam menanggapi stimuli bertambah. Meskipun demikian, anak-anak cenderung untuk lebih menanggapi ciri-ciri tugas yang menonjol dibandingkan yang relevan. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak-anak, karena perilaku anak-anak tidak hanya dipengaruhi oleh gen saja, melainkan lingkungan yang ada di sekitar anak-anak tersebut. Jika lingkungan baik, maka perilaku yang dibentuk akan membentuk anak yang baik. Jika lingkungannya buruk, maka akan membentuk perilaku yang buruk pada anak. Oleh karena itu, kita harus membentuk lingkungan yang baik agar lingkungan tersebut juga membentuk karakter anak-anak menjadi lebih baik juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.